Shalom semuanya. Kelimpahan lahir pada momen saat iman kita berseru, "Tuhan, aku percaya Engkau berdaulat atas hidupku." Ia tidak datang dari kekuatan kita, tapi mengalir dari surga bagi hati yang percaya. Karena itu, inilah komitmen kita hari ini. Setiap kebenaran yang Engkau ajarkan akan kulakukan. Setiap berkat di tanganku akan kumaksimalkan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab aku tahu, aku adalah anak kesayangan Tuhan. Tapi perhatikan, pernyataan iman tadi ternyata membawa kita pada sebuah paradoks Alkitab yang mengejutkan. Bahwa mujizat kelimpahan dari Tuhan seringkali tidak terjadi saat semua rencana kita berjalan lancar. Sebaliknya, mujizat justru lahir dari runtuhan rencana kita di tengah situasi yang sudah terasa mustahil untuk diperbaiki. Di Alkitab, tidak ada yang menggambarkan kebenaran ini lebih jelas daripada kisah seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Siang itu, bekal sederhananya menjadi jawaban bagi kelaparan ribuan orang. Peristiwa luar biasa ini bukanlah sekedar cerita. Ia adalah pola kerja Tuhan yang menyingkapkan 5 prinsip penting dan tak terbantahkan tentang bagaimana Dia mengubah kekurangan kita menjadi kelimpahannya yang tak terbatas. Inilah prinsip pertama. Mengikuti Yesus memang bisa membawa kita ke ambang kemiskinan. Bayangkan pemandangan ini. Ribuan orang terpaku di sebuah tempat yang terpencil. Mereka telah rela meninggalkan kenyamanan rumah hanya untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Selama berjam-jam, mereka memang dipuaskan oleh firman-Nya. Namun, seiring langit yang mulai meredup, sebuah kenyataan pahit mulai terasa. Mereka berada di tengah ketiadaan, jauh dari pasar, jauh dari rumah, dan perut mereka mulai keroncongan. Para murid yang berpikir logis melihat masalah besar di depan mata. Antusiasme ikut Yesus kini berhadapan dengan kebutuhan jasmani yang mendesak. Mengikuti Yesus sepenuh hati ternyata telah membawa mereka dan ribuan orang lainnya ke titik krisis, yaitu kelaparan massal tanpa ada solusi yang terlihat. Jadi, inilah kebenaran pertama yang mengejutkan dan tak terbantahkan. Mengikuti Yesus tidak selalu berarti jalan yang mulus dan aman. Justru, jalan itu bisa membawa kita tepat ke ambang batas kemampuan kita. Ini adalah cerminan dari kehidupan sang guru mereka sendiri. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Dia hidup dalam ketergantungan penuh pada Bapa, dan Dia mengajak pengikutnya untuk mengalami hal yang sama. Benarlah bahwa panggung untuk mujizat terbesar berada di padang gurun yang sunyi dan tandus. Di sanalah, di tengah kelaparan, kelelahan, sakit, kemuliaan Tuhan siap dinyatakan. Lihat, situasi kelaparan massal yang mustahil ini membuat para murid menemui jalan buntu. Pikiran mereka dipenuhi oleh angka, ribuan orang yang harus diberi makan, dan nol sumber daya di depan mata. Mereka hanya melihat pada apa yang tidak ada. Namun, di titik inilah Yesus membalikan perspektif mereka sepenuhnya. Dia tidak memulai dengan menciptakan makanan dari langit. Sebaliknya, Dia mengajukan satu pertanyaan sederhana yang menjadi kunci dari seluruh peristiwa ini. Dan ini membawa kita ke prinsip kedua. Prinsip kedua yang Yesus minta adalah apa yang ada di tangan kita. Di tengah kebingungan, para murid yang memikirkan segala sesuatu yang tidak mereka miliki. Andai aja, kalau ada ini, coba ya kalau. Tapi Yesus mengalihkan fokus mereka dengan satu pertanyaan sederhana. Berapa banyak roti yang ada padamu? Setelah mencari, mereka kembali dengan jawaban yang suram.
5 roti jelai dan 2 ikan. Ini hanya bekal makan siang seorang anak kecil. Roti jelai adalah makanan orang miskin dan ikannya mungkin hanya beberapa ekor sarden kering. Andreas, murid yang paling praktis, menyuarakan apa yang dipikirkan semua orang. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak itu? Disinilah prinsip kedua terungkap dengan begitu jelas dan Anda harus perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah memulai dengan apa yang tidak kita miliki. Dia selalu memulai dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Artinya, Dia menuntut kesediaan. Dia tidak meminta kesempurnaan. Dia meminta apa yang ada. Ini adalah pola ilahi yang terus berulang di sepanjang Alkitab. Tuhan tidak meminta Musa sebuah pasukan atau jago pidato, hanya tongkat gembala di tangannya. Dia tidak meminta Daud baju zirah dan pedang canggih, hanya 5 batu licin dari dasar sungai. Dia tidak meminta janda di Sarfat sekarung gandum, hanya segenggam tepung yang tersisa. Dalam setiap kisah, bahan baku mujizat selalu sesuatu yang tampak biasa, kecil, dan sudah dimiliki. Pertanyaan Tuhan untuk kita hari ini pun sama persis. Apa yang ada di tanganmu? Bakatmu yang sederhana, waktumu yang terbatas, idemu yang belum teruji, semua itu Dia minta. Namun, meminta adalah satu hal, memberikannya adalah hal lain. Disinilah iman diuji secara nyata, dan ini membawa kita pada prinsip ketiga yang menjadi titik penentu segalanya. Prinsip ketiga, tugas kita adalah menyerahkan apa yang kecil itu. Bayangkan diri Anda sebagai anak kecil itu. Semua mata tertuju padanya. Logika pasti berteriak di dalam kepalanya. Bekalku untuk ribuan orang ini tidak masuk akal. Tapi anak itu melakukan sesuatu yang radikal. Dia melepaskan genggamannya. Dia menyerahkan satu-satunya rasa aman yang ia miliki ke tangan Yesus. Inilah momen krusial dari seluruh cerita. Dan disinilah juga letak kesalahan yang suka dilakuin banyak dari kita. Kita sering menunggu sampai kita merasa cukup pintar, cukup ada modal, cukup siap sebelum memberikannya kepada Tuhan. Padahal kisah ini mengajarkan sebaliknya. Keterbatasan kita bukanlah masalah yang harus kita selesaikan, melainkan syarat yang harus kita serahkan. Tugas kita bukanlah membuat persembahan kita menjadi besar. Tugas kita adalah menyerahkannya saat ia masih terasa kecil, tidak berarti, bahkan mungkin memalukan. Mulai aja dulu. Karena Tuhan tidak bisa melipat gandakan apa yang masih kita genggam erat. Justru genggaman kita pada rasa aman yang terbatas itulah yang tanpa sadar menghalangi aliran mujizat kelimpahan yang sangat kita dambakan. Sekarang, anak itu telah melakukan bagiannya. Ia menyerahkan yang sedikit. Para murid telah melakukan bagian mereka. Mereka membawa yang sedikit itu kepada Yesus. Kini, bekal yang sangat tidak memadai itu telah berpindah tangan. Ia ada di dalam tangan Sang Raja Alam Semesta. Dan saat sesuatu yang terbatas bertemu dengan tangan Tuhan yang tak terbatas, disitulah keajaiban dimulai. Ini membawa kita pada puncak dari seluruh peristiwa ini. Prinsip keempat, Tuhanlah yang melipat gandakan. 5 roti dan 2 ikan itu kini ada di tangan Yesus. Dia mengangkatnya ke langit, lalu dia mengucap syukur. Kemudian dia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Bayangkan keraguan di hati mereka saat menerima potongan pertama. Namun mereka taat. Mereka mulai berjalan di antara ribuan orang, membagikan apa yang ada di tangan mereka. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Setiap kali seorang murid membagikan sepotong roti, mereka menemukan masih ada lagi di tangan mereka. Setiap kali mereka memberikan seekor ikan, keranjang mereka tidak
pernah kosong. Mujizat itu mengalir melalui ketatan mereka. Hasilnya, teks Alkitab tidak hanya berkata semua orang makan. Teks itu berkata semua orang makan sampai kenyang. Rasa lapar yang tadinya memenuhi padang gurun itu kini digantikan oleh rasa kenyang. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia memerintahkan para murid untuk mengumpulkan sisanya. Dan inilah matematika surga yang luar biasa. Mereka memulai dengan 5 roti dan 2 ikan dan mengakhiri dengan 12 keranjang penuh sisa makanan. Tepat 1 keranjang untuk setiap murid yang awalnya ragu. Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan, Dia memberikan kelimpahan yang meluap-luap, bahkan lebih banyak dari mereka miliki pada awalnya. Kini, mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Mengapa mujizat yang begitu dahsyat ini terjadi di sini, di saat seperti ini? Jawabannya membawa kita pada prinsip terakhir yang mungkin yang paling fundamental dari semuanya. Inilah prinsip kelima, mujizat lahir tepat di tengah kemustahilan. Ingat kembali situasi awal mereka. Di lokasi terpencil, hari sudah malam, ribuan orang kelaparan dan tidak ada sumber daya sama sekali. Dari sudut pandang manusia, situasinya bukan hanya sulit, tapi mustahil. Inilah kebenaran terdalamnya. Keadaan mustahil adalah panggung favorit Tuhan. Kekuatannya tidak bersinar paling terang di tengah kenyamanan kita, tetapi di tengah krisis. Pola ini terukir di sepanjang sejarah keselamatan. Kuasa Tuhan dinyatakan bukan saat bangsa Israel punya banyak perahu, tapi saat mereka terjebak di tepi Laut Merah yang buntu. Bukan saat mereka punya alat perang canggih, tapi di hadapan tembok Yeriko yang mustahil ditembus. Mujizat terjadi bukan sebelum Daniel masuk gua, tapi saat ia sudah berada di tengah terkaman singa. Dan puncak dari segalanya, kebangkitan terjadi bukan untuk mencegah kematian, tapi setelah kematian terasa begitu final. Jika kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan dan akal kita sendiri, kita tidak akan pernah butuh mujizat. Tuhan sengaja mengizinkan kita sampai pada batas akhir dari kemampuan kita, karena di sanalah kuasanya dimulai. Maka ketika Anda menghadap situasi yang terasa mustahil dalam hidup Anda, tagihan yang menumpuk, hubungan yang retak, penyakit yang mengkhawatirkan, atau kebutuhan yang jauh melampaui kemampuan, dengarlah ini baik-baik. Itu bukanlah tanda kekalahan. Itu bukanlah akhir dari harapan. Itu adalah panggung yang sedang Tuhan siapkan. Anda berada di tempat yang tepat untuk sebuah mujizat. Sebagai pengingat, inilah beberapa kisah lain yang muncul di seluruh Alkitab di mana mempertegas kelima prinsip tadi. Dalam Perjanjian Lama, kisah Elia melipat gandakan tepung dan minyak sang janda selama masa kelaparan. Kisah Elisa memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai dengan sisa yang tersisa. Allah menyediakan mana bagi jutaan orang di padang gurun selama 40 tahun. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan. Ikan memenuhi jala hingga robek setelah semalaman Simon Petrus menjala ikan tanpa hasil. Gereja mula-mula berbagi sumber daya mereka yang kecil dan tidak ada yang kekurangan. Ditambah, mari kita renungkan satu fakta yang luar biasa. Dari semua keajaiban yang Yesus lakukan, hanya kisah ini, selain kebangkitan yang dianggap begitu fundamental, sehingga dicatat dalam keempat Injil. Mengapa? Karena kisah 5 roti dan 2 ikan ini adalah detak jantung dari kerajaan surga. Ia menunjukkan bahwa cara kerja Tuhan seringkali terbalik dari cara kerja dunia. Dunia menyuruh kita untuk menahan sampai kita punya cukup. Tuhan justru mengundang kita untuk bertindak saat kita merasa kurang. Kisah ini bukan sekedar tentang melipat gandakan makanan.
Ini adalah tentang sukacita Tuhan dalam memakai apa yang kita anggap kecil untuk melakukan hal yang mustahil. Jadi, apa 5 roti dan 2 ikan dalam hidup Anda saat ini? Apakah itu sumber daya, modal yang terasa pas-pasan, keberanian yang tipis, ide yang belum teruji? Ingatlah anak kecil itu. Ia datang hanya dengan bekalnya dan pulang sebagai saksi mata sebuah keajaiban. Persembahan kecil Anda hari ini yang diserahkan dengan iman adalah undangan bagi Tuhan untuk melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Karena mujizat sejati bukanlah memiliki banyak, melainkan menyerahkan yang sedikit kepada Tuhan yang memiliki segalanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.